Bentar. Apakah bisa dilihat semuanya di layarnya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih. Nah, rekan-rekan semuanya, siang ini kita akan melalui kelas teknik presentasi. Nah, teknik presentasi itu apa? Dan kita nanti bakal ngapain aja? Habis ini akan saya jelaskan. Nah, teknik presentasi. Jadi sebelumnya saya pengen ini dulu deh, saya pengen menjelaskan dulu rules dari kelas kita. Ini harus ngapain aja nih supaya rekan-rekan bisa persiapan, supaya semuanya dapat nilai yang terbaik seperti itu. Yang pertama, saya mau jelaskan bahwa perkuliahan ini akan dilakukan seluruhnya full secara daring nih teman-teman. Jadi nanti bakal lewat Zoom sama Google Classroom seperti itu. Yang belum tergabung di Google Classroom, silakan gabung. Nanti akan saya share linknya di grup seperti itu. Terus selain itu di absensi kehadiran nanti saya absensinya itu ada 2. Yang pertama saya lihat dari kehadiran kalian di kelas online dan yang kedua adalah keaktifan kalian di LMS. Karena LMS juga akan dihitung terkait absensi seperti itu. Nah, nanti di kelas ini saya nanti akan menunjuk salah satu mahasiswa sebagai ketua kelas. Ketua kelas yang mana nanti akan membantu saya buat mengkoordinir kelas dan juga membantu absensi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, selama perkuliahan berlangsung, ketika saya menjelaskan, saya harap rekan-rekan semuanya di-mute audionya. Jadi semuanya mendengarkan, nggak ada yang ada suara bising atau apapun dari belakang. Kecuali nanti ketika sesi diskusi atau pertanyaan, silahkan. Silahkan open video dan juga open mic. Saya sangat apresiasi sekali kalau rekan-rekan seperti itu. Terus kemudian yang kelima, nah teman-teman semuanya terkait penilaian di sini nanti untuk mata kuliah teknik presentasi 30% UTS, 30% UAS, dan 40% tugas. Nah, tugasnya nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, yakni tugas sebelum UTS sama tugas sebelum UAS. Jadi totalnya semua 100%. Nah, di sini saya mau ini aja nih ya, mau transparansi buat teman-teman semuanya supaya tahu kita selama 1 semester nilainya seperti apa. Jadi nanti saya open banget nih kalau misalnya rekan-rekan ternyata Pak, mata kuliah saya ini harusnya dapat ini, kok dapat ini dan sebagainya. Saya open banget buat diskusi ketika nanti ada penilaian seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, terkait konsultasi maupun asistensi apapun terkait mata kuliah ini silahkan. Saya sangat open sekali terkait tugas, terkait apapun itu, dengan syarat di sini adalah pada hari dan jam kerja. Kapan itu? Hari kerja adalah Senin sampai Jumat. Sedangkan jam kerja adalah jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Di luar jam dan hari kerja, WA maupun kontak saya nggak akan saya respon seperti itu. Jadi saya harap rekan-rekan juga bisa respect karena saya juga punya waktu di luar kampus yang harus saya tunaikan untuk keluarga dan buat teman-teman pun rekan-rekan juga seperti itu. Jadi mari kita respect waktunya masing-masing. Saya sangat open banget buat diskusi sama kalian semuanya. Tapi ingat ya, pada hari dan jam kerja. Nah, dari rules ini kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan dari rules ini? Silahkan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sebelum saya lanjut, kayaknya saya mau pemilihan ketua kelas dulu deh, nanti buat yang ngebantu saya di kelas ini. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk pemilihan kelas, simple aja nih ya, simple aja. Saya akan memberikan waktu kurang lebih selama berapa ini ya? Sekarang 13.17. Saya kasih waktu selama 1 menit. Silahkan kalian ketik nama teman kalian yang mau kalian ajukan sebagai ketua kelas. Nama yang paling banyak akan saya tunjuk sebagai ketua kelas. Silahkan mulai dari sekarang. Silahkan. Oke. Oh ya, sama satu lagi. Karena kelas ini juga ada yang dari KTM, saya mau ada perwakilan di kelas ini berarti khusus nanti ketua kelasnya ada 2 deh. 1 dari DP dan 1 dari KTM. Buat rekan-rekan KTM mungkin nanti ada yang 1 dicalonkan juga sebagai ketua kelas, nanti akan saya masukkan di grup ketua untuk koordinasi dengan saya, seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan
Saya akan memilih ketika quorumnya udah memenuhi. Quorumnya minimal karena di sini ada 36 mahasiswa, berarti setidaknya ada 25 suara nih. Baru ada 3 suara. Yuk, silahkan. Silahkan diketik nama rekannya. Yuk, silahkan diketik. Galuh, Raihan, Matthew, Yasir. Ada lagi? Silahkan direkomendasikan nama temannya. Oke. Galuh lagi. Galuh. Galuh. Oke, Galuh. Masih ada waktu 30 detik lagi, silahkan. Yang mau ngevote Galuh, saya persilahkan. Mirvano ganteng. Mirvano baru 1. Oke. Yuk silahkan, masih ada 20 detik lagi. Yuk, ada lagi nih. Yuk, baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 15. Belum memenuhi quorum. Setidaknya ada 10 suara lagi nih. Akan saya lanjutkan. Silahkan. Silahkan. Ini masih banyak nih yang bisa jadi ketua nih. Yuk. Halo. Atau jangan-jangan pada nggak denger ini. Silahkan diketik namanya. Oke, kalau nggak ada berarti akan saya tentukan dulu nih ya. Yang pertama adalah Galuh karena banyak yang memilihnya. Terus yang kedua nggak bisa kalau satu suara gini, harus ada calon yang kedua. Antara Mirvano sama Matthew sama Raihan sama Yasir. Silahkan ketik nama salah satu dari mereka. Kalau misalnya ada yang ngetik lagi akan saya tunjuk sebagai saingannya Galuh. Nama-nama yang masih dipilih satu orang nih. Silahkan. Halo. Saya boleh jadi wakilnya Galuh, Pak? Siapa ya? Matthew. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu Galuh. Halo Galuh. Galuh mana Galuh? Halo Pak. Galuh di open cam dulu. Saya pengen lihat mukanya Galuh nih. Nah, cakep kayak gini. Oke, Galuh. Galuh silakan kamu speak up. Speech ke depan teman-teman kamu. Bagaimana rasanya jadi ketua kelas di kelas siang ini? Nggak tahu Pak, tiba-tiba pada milih Pak, ya Allah. Oke, Galuh nanti kamu WA saya di grup nanti supaya saya save nomor kamu, nanti saya masukkan di grup ketua buat ngebantu saya mengkoordinir kelas ini. Siap, Galuh? Pak, insya Allah. Insya Allah ini kok untuk ketua kelas tugasnya nggak banyak kok. Tugasnya nanti cuma hanya ngebantu saya untuk screenshot sama absensi doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti kalau misalnya ada tugas paling ngebantu buat koordinir doang. Seperti itu aja. Iya Pak. Oke, terima kasih. Terus kemudian saya minta satu perwakilan dari KTM. Ada satu mahasiswa yang mau ditunjuk. Natasha mungkin? Atau Dila? Silahkan, siapa? Halo? Dila. Natasha, Dila. Oke, gini aja deh. Ada Natasha sama Dila nih yang diajuin. Natasha. Oke. Natasha silakan open cam dulu Natasha. Makasih ya teman-teman. Gimana Natasha perasaannya dipilih sebagai ketua kelas asal tunjuk? Udah Pak, nggak apa-apa saya aja. Iya, oke, siap. Terima kasih Natasha. Nanti kamu WA di grup aja biar saya nge-save nomor kamu ya. Ya baik Pak. Ini aja sih seperti yang saya jelaskan tadi ya buat Natasha sama Galuh. Tenang, ketua kelas tugasnya nggak berat kok. Cuman ngebantu saya nanti screenshot
Kemudian nanti ngebantu saya yang absensi, karena saya pengen absensinya ini adil, teman-teman. Kan mungkin ada mata kuliah yang semuanya dimasukkan. Kalau saya nggak mau. Kalau saya, siapa yang masuk, ya dapat nilai. Kalau nggak masuk, ya absen gitu loh. Karena sangat tidak adil kalau misalnya ada yang masuk, ada yang nggak, ternyata semuanya dihitung masuk. Makanya saya butuh bantuan rekan-rekan nanti ketua kelas untuk membantu saya seperti itu. Terima kasih Galuh dan Natasha udah bersedia membantu saya nanti ya. Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekarang kita lanjut untuk perkuliahannya, penjelasannya. Oke, nah dari kelas rules di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau udah cukup clear ya di sini? Clear ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah rekan-rekan semuanya, ini adalah agenda perkuliahan kita selama 1 semester. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, penilaiannya di sini saya ambil dari UTS 30%, UAS 30%, dan tugasnya ada 40%. Sedangkan tugas itu sendiri, tugasnya itu saya bagi menjadi 2 lagi nih, 20% sebelum UTS dan 20% sebelum UAS, seperti itu. Nah, ini adalah agenda mata kuliah kita di tiap minggunya, mulai dari ada pengantar mata kuliah, kemudian ada perkenalan teknik presentasi, kemudian bagaimana konten presentasi desain, bagaimana presentasi verbal yang bagus, bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana mendengarkan efektif, bagaimana membuat alur presentasi yang menarik, bagaimana manajemen audiens seperti itu. Dan yang pasti saya nanti akan membuat kuliah tamu nih ya teman-teman ya, kuliah tamu. Ada kemungkinan kuliah tamunya nanti akan saya bikin 2 kali. 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Untuk kuliah tamunya kemungkinan nanti waktunya bisa bergeser menyesuaikan dengan pemateri seperti itu. Yang pasti kuliah tamunya nanti bakal berhubungan dengan tugas-tugas kita, berhubungan dengan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah agenda perkuliahan kita. Semoga rekan-rekan sudah cukup paham terkait teknik presentasinya. Nah, ini adalah tugas presentasi nih teman-teman, tugasnya. Jadi tugas presentasi itu tugas besar ada 2 nih ya teman-teman ya, tugas UTS sama tugas UAS. Nah, tugas UTS adalah teman-teman nanti disuruh untuk pitching terkait ide kreatif. Kalian nanti akan membuat video kreatif yang berdurasi kurang lebih 5 menit. Yang mana nantinya di sana kalian akan pitching terkait kalian punya ide buat pengembangan produk seperti apa. Ibaratnya kayak bikin proposal, ide, yang mana kalian presentasikan ke saya. Di sini posisi saya tidak hanya selaku dosen, tapi kalian anggap saya sebagai investor yang mau membiayai dari proyek kalian. Jadi kalian harus bisa meyakinkan saya untuk mau membiayai proyek desain kalian. Itu adalah tugas yang pertama. Tugas dari minggu pertama sampai minggu ke-7 UTS, yakni bikin pitching video kreatif untuk ide seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah UTS kan persiapan UAS tuh. Di 7 pertemuan berikutnya sampai UAS, kalian nanti tugasnya adalah tetap pitching, bikin video juga, tapi pitchingnya terkait hasil produk dari desain kalian. Nah, maksudnya gimana tuh Pak? Jadi kalau misalnya kalian yang desain produk, berarti kalian sekarang lagi SDP 2 nih ya. Nah, silahkan kalian nanti bikin kontennya terkait desain SDP 2 seperti itu. Termasuk di KTM, berarti KTM berarti kan ada perancangannya juga kan. Nah, nanti silahkan kalian presentasikan di sana. Di sana nanti juga ada asistensi teman-teman, tenang aja, kalian boleh bertanya kepada saya asistensinya seperti apa. Terus kemudian nanti videonya juga 5 menit di akhir buat UAS. Nah, secara garis besar seperti ini nanti akan saya share untuk presentasi ini supaya kalian lebih paham. Jadi gini teman-teman, output dari tugasnya, kan saya bilang tadi ya 20% sama 30%. 20% akan saya lihat dari tugas slide PPT, PDF kalian terkait proposalnya sama laporannya, itu 20%. Sedangkan 30% akan saya lihat dari videonya. Seberapa kreatif kalian bikin seperti itu. Nah, mungkin kalian belum terbayang nih, kayak gimana sih tugasnya. Saya mau coba memberikan contoh nih ya, beberapa video dari kelas teknik presentasi yang udah saya ampuh di tahun lalu nih ya. Silakan dilihat,
Saya share screen dulu. Apakah udah kelihatan teman-teman semuanya di layarnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, rekan-rekan semuanya, nanti setiap presentasi kalian di UTS maupun UAS akan saya upload di YouTube. Kemudian nanti rekan-rekan kalian akan menyaksikan dan memberikan nilai. Jadi, teman-teman semuanya, nilainya itu nggak cuma hanya dari saya, tapi juga dari rekan-rekan teman-teman yang lainnya juga, karena setiap kelas nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok. Siapa yang harus menilai siapa, supaya nanti fair, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari project design rekan kalian di tahun lalu nih ya, berarti ini angkatan 2019. Silakan dilihat. Sering merasa kesulitan menggapai stop kontak yang terlalu jauh dan juga tidak rapi. Tidak lagi, karena saya akan memberikan solusinya. Saya Grace Tari, mahasiswi dari Telkom University angkatan 2019 dari jurusan Desain Produk Fakultas Industri Kreatif dengan mengadakan riset tentang stop kontak atau bahasa kerennya electric socket. Stop kontak ini memiliki bentuk dan sistem yang berbeda dari stop kontak pada umumnya karena dirancang seminimalis mungkin dengan keadaan tertutup dan tertanam apabila tidak digunakan. Penggunaannya juga sangat mudah. Pengguna hanya perlu menekan tombol yang ada pada tutupnya, maka stop kontak seluruhnya akan naik ke atas permukaan yang dapat diletakkan di meja, kursi, ataupun di lantai, sehingga lebih memudahkan pengguna dalam menjangkaunya. Alasan mengapa saya membahas produk ini tidak karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya. Produk stop kontak itu rata-rata sangat sulit untuk digunakan dan terlihat berantakan, apalagi ketika berada di permukaan yang rata. Hal inilah yang membuat saya ingin memberikan inovasi baru terhadap produk stop kontak. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa fokus yang ingin dibahas dan diselesaikan. Seperti yang pertama itu adalah inovasi apa yang cocok dan sesuai untuk produk stop kontak yang ada saat ini. Lalu yang kedua ialah apakah inovasi yang diberikan tadi dirasa efektif untuk produk. Dan yang terakhir, mengapa perubahan-perubahan yang diberikan tadi itu penting terhadap produk. Nantinya diharapkan desain stop kontak ini dapat memberikan kemudahan terhadap pengguna dan juga dapat memberikan value ergonomis dari segi lebih. Dan terakhir, meningkatkan fungsi dari kebutuhan stop kontak. Produk ini dapat dikatakan berhasil apabila yang pertama, produk ini produk yang dapat digunakan dan juga sesuai dengan rancangan dan juga sistem yang sudah disusun. Dan yang kedua, produk ini dapat digunakan secara sempurna tanpa adanya kendala. Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif karena berlandaskan dari analisa dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan juga referensi-referensi produk yang sudah ada sebelumnya, sehingga didapatkan berbagai macam pengalaman yang berbeda dari tiap subjek dan objek yang ada. Oke, metode yang saya gunakan dalam proses mendesain kali ini ialah menggunakan metode SCAMPER atau singkatan dari substitute, combine, adapt, modify, put another use, eliminate, dan yang terakhir rearrange. Yang memiliki perubahan signifikan ialah pada bagian substitute, adapt, dan modify. Yang pertama langsung saja substitute atau mengganti suatu hal atau konsep. Dan pada stop kontak ini yang diganti ialah tempat dan posisi stop kontak yang umumnya berada di dinding dipindahkan ke furniture atau lantai. Yang kedua, adaptasi bentuk stop kontak ini menggunakan kerjaan, yaitu semburan dari lava gunung api yang langsung menyembur dari bawah ke atas. Begitu juga lah pergerakan dari stop kontak ini. Yang ketiga atau yang terakhir, modify. Stop kontak ini akan dimodifikasi menjadi bentuk 3 dimensi karena banyak pengguna yang memerlukan stop kontak di tempat lain, maka colokan yang diperlukan tentu lebih banyak. Oleh karena itu, stop kontak yang memiliki satu sisi di dinding saja akan membuat pengguna kesulitan dalam mendapatkan stop kontak ini. Dari hal inilah dibuatlah stop kontak yang bervolume yang memiliki berbagai sisi untuk penggunanya. Oke, dari metode sebelumnya sudah didapatkan rancangan kasar dari stop kontak yang ingin dirancang. Dan sekarang tinggal mendetailkan rancangan tadi. Maka dari itu diperlukanlah detail-detail berikut ini. Yaitu detail pertama yang disoal ialah material. Sebagai bahan utama produk, tentu diperlukan kualitas dan ketahanan yang sesuai dengan kebutuhan stop kontak. Maka dari itu terpilihlah beberapa opsi, yaitu kayu, aluminium, polimer, dan juga keramik. Selanjutnya, kesan yang ingin diberikan terhadap produk ini juga beragam, namun tetap memiliki tujuan utama, yaitu bersih dan rapi, sehingga menghindari kemungkinan penumpukan kotoran dan berantakan. Oleh karena itu, kesan yang diambil ialah minimalis, tradisional Jepang, elegan, dan juga simpel. Selanjutnya, detail yang ingin dicapai pada produk, yaitu pada material yang anti karat, sistem pop-up, posisi yang tersembunyi, dan juga pilihan warna yang netral.
Dan terakhir untuk user yang ingin dicapai ialah pengguna yang sering menggunakan aliran listrik untuk berkegiatannya, yang umumnya ialah pria atau wanita berusia 13 sampai 45 tahun. Dan setelah konsep rancangan selesai, maka dapatlah kita melanjutkan kepada pembuatan moodboard. Moodboard produk ini mengacu pada warna earth tone, motif kayu, kesan bersih dan higienis, garis bergelombang, serta tampak simpel secara keseluruhan. Oke, setelah didapatkan semua konsep yang ingin dicapai, barulah kita mulai mendesain produk yang ingin dicapai. Berikut ini ditampilkan desain final hingga rendering-nya. Dan pada gambar pertama kita dapat melihat bahwa pegas berada di bawah tabung, dan pada gambar kedua mulai mendetail dengan roda gigi dan pegas yang mengitari tabung sehingga tabung dibuat lebih tinggi. Dan kedua gambar pertama ini memiliki perbedaan pada sistem di bagian bawahnya, namun masih sama pada bentuk visual stop kontaknya. Dan pada gambar ketiga kita mulai melihat detail-detail yang diperlukan dengan warna material yang lebih jelas, seperti pada tabung yang menggunakan bahan metal dan diposisikan tertanam pada meja. Baiklah, berikut inilah detail kerja pada stop kontak pop-up ini. Jika stop kontak tidak digunakan, maka permukaannya akan terlihat rata dengan tertutup yang menyerupai meja sehingga terlihat memiliki kesatuan. Namun tetap dapat diketahui dengan adanya lingkaran metal pada tutupnya. Untuk mengeluarkan stop kontak juga sangat mudah, cukup dengan menekan tombol yang ada di atasnya. Saat tombol ditekan, maka tuas akan mengangkat pegas ke atas dan menaikkan stop kontak. Saat tuas naik seluruhnya, maka stop kontak akan naik secara sempurna ke permukaan. Dan seperti itulah cara kerja pada stop kontak ini. Oke, dengan demikian electric socket ini sangat efisien untuk digunakan oleh pengguna yang berada di ruang serbaguna atau duduk di meja kerja, karena dapat memudahkan jangkauan terhadap stop kontak tadi. Jadi teman-teman tidak perlu deh bersusah payah untuk bangun untuk menggunakan stop kontak yang ada di dinding. Selain itu, visual minimality juga memberikan kesan simpel dan rapi. Oleh karena itu, ayo segera ganti stop kontak kalian dengan produk yang saya rancang ini agar meningkatkan produktivitas kita semua. Baiklah, boleh banget loh untuk teman-teman yang ingin bertanya, sangat dipersilakan di kolom section di bawah video ini. Saya juga sangat terbuka akan masukan. Silakan kontak saya di email pada alamat ini untuk berbincang lebih tentang produk yang saya rancang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya, tadi adalah contoh salah satu video dari rekan kalian di DP di tahun lalu ya, di semester lalu seperti itu. Nah, nanti penilaiannya teman-teman itu nggak cuma hanya video itu, tapi nanti kalian akan diberikan sebuah feedback formulir untuk kalian isi, sehingga kalian bisa mengisi rekan-rekan kalian tuh apa aja masukannya. Nah, nanti dari masukan itu kalian juga bisa harus mencantumkan di komentar di YouTube-nya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat nih ya. Contohnya misalnya ini kan yang memberikan presentasi adalah Karisa nih ya. Yang memberikan masukan misalnya Michelle. Michelle di sini memberikan komentar feedback kepada Karisa, Afdel, Teguh, Mumut, Nailah, Nabilah, dan masih banyak lagi yang memberikan masukan kepada Karisa. Hai Karisa, keren dan unik banget presentasinya, ala-ala iklan di TV gitu. Mulai dari ada video pendukungnya, intonasi, mimik, gesture, yang keren, menarik, asik banget. Cara penyampaiannya juga sangat mudah dimengerti, menurutku sudah oke banget, dan lain-lain. Nanti teman-teman bakal diminta untuk membuat feedback juga. Jadi teman-teman yang udah membuat video juga diberikan ibaratnya diberi kesempatan dikasih feedback seperti itu. Nah, oke. Sampai di sini kira-kira udah cukup clear atau masih butuh satu contoh lagi nih teman-teman semuanya? Butuh contoh satu lagi nggak misalnya? Halo? Boleh Pak, Boleh, satu contoh Pak. lagi Pak. Boleh Pak, contoh lagi Pak. Satu lagi di sini saya contohkan ini nih, misalnya salah satu presentasi dari mahasiswa yang bernama Andini, TP19. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya dari kelas Exploration A, jurusan S1 Industrial Design, Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dari produk yang sedang saya buat, yaitu ulekan. Cobek dan ulekan elektrik yang berfungsi sebagai alat penghalus bumbu dapur secara otomatis.
Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teknik presentasi dengan dosen pembimbing Pak Hanif Azhar, ST, MSc. Saya akan menjelaskan sekilas tentang ulekan. Ulekan adalah inovasi produk alat masak tradisional, yaitu ulekan dan cobek, yang nanti bisa digunakan secara otomatis. Target pengguna produk ini yaitu ibu rumah tangga dan restoran. Untuk awal pemasaran, produk ini hanya akan dijual di online marketplace. Kenapa saya tertarik mengembangkan ulekan ini? Karena saya melihat pada saat mengulek bumbu dapur secara manual, tangan akan terasa lelah dan sakit. Cara kerja produk ini, ulekan akan digerakkan oleh tenaga listrik dan gerakannya mirip saat kita mengulek menggunakan tangan. Dan cobek akan berputar agar mempercepat proses mengulekan. Bicara mengenai cobek dan ulekan, sebenarnya apa sih benda tersebut? Istilah cobek merujuk pada alat berbentuk mangkuk sebagai alas untuk menumbuk atau mengulek. Dan istilah ulekan sendiri biasa disebut untuk menunjuk benda tumpul memanjang seperti pentungan yang dapat digenggam tangan untuk menumbuk atau mengulek bahan. Cobek dan ulekan termasuk pasangan alat masak kuno yang sudah dipakai oleh manusia purba sejak 35.000 tahun sebelum Masehi. Dan kerennya lagi, penggunaannya masih eksis loh di era modern ini karena terbukti bumbu dapur atau sambal yang menggunakan cobek dan ulekan dari bahan baku akan menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Pembuatan produk ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi yang salah satunya terlihat dari peralatan dapur yang semakin canggih. Salah satu contohnya yaitu peralatan masak tradisional yang dulu penggunaannya secara manual, sekarang banyak ditemui menggunakan mesin dengan tenaga listrik. Dan itu sangat membantu dan mempermudah dalam bekerja. Nah, ide produk yang akan saya buat yaitu cobek dan ulekan otomatis yang ditenagai oleh tenaga listrik. Tujuan dan manfaat dari produk ini, selain agar mempermudah saat mengulek atau menghaluskan bumbu, yaitu dapat menghasilkan cita rasa bumbu atau sambal yang khas dan nikmat, seperti mengulek menggunakan tangan. Dan itu terbukti, banyak orang yang lebih menyukai sambal atau bumbu yang diulek menggunakan tangan secara manual daripada di blender. Metodologi yang saya akan pakai dalam mendesain produk ini yaitu design thinking, yang merupakan metode penyelesaian masalah yang berfokus pada penggunanya atau user. Pertama, ada empatis. Di sini saya mencoba menempatkan diri sebagai pengguna sehingga dapat benar-benar memahami kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada divine, yaitu pengembangan ide yang akan menjadi dasar produk yang akan dibuat. Ketiga, idea. Yaitu menggambarkan solusi yang dibutuhkan pengguna. Keempat, membuat prototype, yaitu membuat produk percobaan dan skenario penggunaannya. Dan yang terakhir, ada metode tes. Dari produk atau aplikasi uji coba yang sudah dibuat, maka akan dilakukan sebuah percobaan dengan pengguna dari pengalaman pengguna dalam menggunakan produk uji coba tersebut, maka akan didapatkan masukan untuk membuat produk yang lebih baik dan melakukan perbaikan pada produk yang ada. Dan jika sudah lulus tes, produk sudah bisa mulai dipasarkan. Pada slide ini, terlihat sketsa produk yang telah saya buat. Untuk konsep tesnya, saya menggunakan style minimalis. Material yang akan saya gunakan yaitu batu rapi untuk cobek dan ulekannya. Lalu kombinasi antara stainless steel dan plastik untuk badan casenya. Produk memiliki dua mode penggunaan, yaitu pertama mode menumbuk. Pada mode ini, hanya ulekan yang bergerak searah jarum jam, cobek atau alas diam. Kedua, mode menghaluskan. Pada mode ini, ulekan akan bergerak dan cobek atau alas akan berputar. Badan ulekan juga bisa diatur ketinggiannya untuk memudahkan pengguna mencopot bagian ulekan dan cobek untuk dapat dicuci. Ini adalah penampakan ulekan dalam bentuk 3D model. Terlihat pada slide ada tampak perspektif,
depan, samping, dan atas produk. Kesimpulan dari presentasi kali ini, ulekan merupakan alat masak tradisional yang sudah digunakan dari zaman dahulu kala dan masih populer pada era modern saat ini. Seiring berjalannya waktu, inovasi terus berkembang, khususnya pada peralatan dapur yang bertujuan untuk mempermudah penggunaannya. Saran dari saya, penggunaan ulekan mekanik ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam menghaluskan bumbu atau menggerus makanan, sehingga tidak perlu repot dalam mengulek dan membuat tangan pegal hingga sakit. Oke, tadi adalah 2 contoh presentasi dari rekan kalian yang mengambil mata kuliah teknik presentasi pada tahun lalu, seperti itu di 2 semester lalu berarti ya. Nah, saya mau lanjut nih ya terkait ininya presentasinya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya, dari contoh tugas yang udah saya perlihatkan tadi, kira-kira rekan-rekan udah cukup terbayang belum goals kita nanti seperti apa? Udah kebayang ya? Udah kebayang. Jadi kalian nanti membuat presentasi dari proyek desain kalian. Kalian bikin presentasi sekreatif mungkin. Kalau bisa harus lebih kreatif dari yang tadi. Silakan kalian berpikir dengan sesuatu yang lebih kreatif lagi kayak gitu. Nah, nanti terkait yang tugasnya, ide kreatifnya, kontennya seperti apa, kemudian formatnya seperti apa, nanti akan saya jelaskan di minggu depan, seperti itu. Untuk minggu ini saya akan lebih fokus terkait pengantar perkuliahan aja dulu. Kita harus ngapain aja supaya dapat nilai bagus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semua presentasi kalian nanti akan saya upload di YouTube sebagai tugas presentasi. Yang mana nanti teman-teman kalian juga bisa melihat dan memberikan nilai, memberikan feedback supaya kalian bisa berkembang, supaya bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Tadi udah saya perlihatkan. Nah, ini adalah contoh lembar dari feedback peer review. Nanti dari kalian nanti di setiap kelas akan saya bentuk menjadi sekitar 2-3 kelompok besar. Jadi satu kelompok itu kemungkinan sekitar 10-15 mahasiswa. Kemudian mereka akan menilai dari masing-masing kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok 1 ada 15 orang itu, saya di kelompok 1 misalnya. Berarti saya nanti akan memberikan nilai dari 14 mahasiswa lain di kelompok tersebut. Nah, apa saja yang dinilai teman-teman? Yang dinilai itu adalah yang pertama verbal, kedua visual, sama yang ketiga persuasi. Nah, verbalnya di sini adalah kalian menilai kira-kira mereka udah bagus apa enggak dalam pengucapannya, dalam penjelasannya, ketika bicara, nadanya, tone-nya apakah udah oke. Di sana adalah verbal. Kemudian yang kedua adalah visual. Nah, visual di sini kalian bisa melihat kira-kira nih ya, kira-kira presentasi mereka itu udah bagus apa belum? Baju mereka itu udah proper apa belum? Apakah terlalu santai, apa terlalu nggak cocok atau kayak gimana? Visual apakah dandan mereka sesuai? Bahkan bisa banget loh ya kalau kalian pakai kostum atau apapun itu, misalnya yang sesuai dengan ide dan topik kalian. Saya sangat memperbolehkan terkait visual. Dan yang ketiga adalah terkait persuasi. Persuasi di sini adalah bagaimana rekan-rekan semuanya nanti bisa mempersuasif. Kan di sini saya bilang ya, goals-nya dari UTS kalian adalah kalian mempresentasikan proposal ide. Kemudian yang kedua, goal-nya UAS kalian adalah bagaimana kalian bisa mempresentasikan dari hasil akhir produk kalian, hasil akhir desain kalian. Sehingga di sini kalian kalau menilai berarti misalnya kalian sebagai klien atau misalnya sebagai investor. Nah, kira-kira dengan ide seperti itu, apakah kalian bakal memberikan funding untuk ide seperti itu dengan presentasi yang seperti itu? Nah, kalian di sini memberikan nilai persuasinya di sini udah oke apa belum? Nah, nanti kemudian setelah dikasih nilai verbal, visual sama persuasi, kalian memberikan catatannya, kira-kira feedbacknya itu apa, kurangnya apa yang bisa dikembangkan lagi, apa yang sudah bagus. Nah, nanti apa yang kalian catat di umpan balik ini nanti harus kalian posting juga di YouTube supaya orang yang membuat presentasi itu dia tahu seperti itu. Nah, ini adalah feedback peer review. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dari penugasan kalian nanti selama 1 semester, 2 tugas besar,
UTS sama UAS-nya? Gimana? Udah cukup clear? Clear, Pak. Oke, Cukup, Pak. cukup clear ya? Oke, cukup clear. Berarti saya anggap teman-teman semuanya udah cukup clear tugas kita ngapain aja. Nah, terus kemudian saya ada satu penawaran lagi nih ya teman-teman. Ada penawaran menarik nih buat kelas teknik presentasi. Oke. Jadi gini, saya ada tawaran buat kalian semuanya. Saya akan membebaskan kalian dari kuliah, dari tugas. Dan kalian akan mendapatkan nilai A tanpa tugas, tanpa kuliah dalam semester ini. Apabila kalian dalam semester ini nanti kalian misalnya ada yang menjadi juara lomba atau kompetisi tingkat nasional, juara 1, 2, 3, kompetisi apapun. Boleh desain, boleh bisnis, boleh apapun, silahkan. Dengan syarat, kompetisi itu, lomba itu harus ada sesi presentasinya. Nah, karena kan kompetisi kan banyak ya, kalau misalnya desain kebanyakan kan hanya sekedar submit desain doang, atau misalnya kompetisi apa gitu, kadang kan cuma hanya submit proposal doang. Nah, teman-teman semuanya di sini, saya hanya menilai, saya akan berikan nilai A apabila kompetisi kalian itu ada sesi presentasi. Nah, kenapa saya bikin hal ini? Karena apabila kalian menjadi juara atau kompetisi tingkat nasional, dan itu kalian mempresentasikan, berarti saya sudah mengakui bahwa kalian telah menguasai dengan bagus mata kuliah teknik presentasi. Itu yang pertama, juara lomba atau kompetisi. Nah, terus kemudian yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan nilai A tanpa tugas nanti, tanpa perkuliahan kalau bila perlu. Kalau misalnya kalian yang kedua adalah kalian menjadi presenter karya ilmiah atau konferensi ilmiah tingkat nasional. Nah, kalau misalnya kalian nanti ada konferensi desain misalnya, konferensi desain produk nasional, kalian harus submit paper dan presentasi. Kalau kalian terpilih dan kalian menjadi presenter, kalian juga akan saya akui untuk mendapatkan nilai A dalam mata kuliah ini. Nah, nanti prestasi kalian akan dikonversi menjadi nilai A. Nanti dengan konversinya nanti saya akan bantu untuk komunikasi ke prodi kalian masing-masing, yang mana nanti saya akan membuat surat keterangan kalian sebagai juara A dengan dosen pembimbing kompetisi saya, Hanif Azhar, MSc, sebagai pembimbing kalian. Sehingga nanti perkuliahan tersebut nanti akan saya konversi. Kalian akan dapat nilai A. Gimana? Menarik nggak kira-kira tawaran ini? Tertarik nggak teman-teman di sini? Halo? Menarik, Pak. Saya coba deh, saya penasaran nih. Yang tertarik mau berprestasi dan juara lomba presentasi dalam skala nasional, saya penasaran aja sih. Coba raise hand yang tertarik buat mengikuti lomba kompetisi yang ada presentasinya jelasnya. Silakan raise hand. Saya pengen tahu nih. Kelas ini seberapa banyak yang tertarik untuk dapat nilai A jalur prestasi? Kok nggak ada yang raise hand? Malu atau gimana ini? Halo? Halo? Mateo doang nih. Mateo doang yang raise hand. Yang lain mana nih? Oke, kalau misalnya nggak ada raise hand, nggak apa-apa, terserah teman-teman ya. Di sini saya hanya menawarkan, jadi saya akan mengkonversi nilai kalian menjadi nilai A apabila kalian juara lomba atau kompetisi tingkat nasional. Kalau misalnya si kompetisi itu ada sesi presentasi. Jadi saya mengakui bahwa kalian udah oke dalam tahapan presentasinya. Atau misalnya kalian jadi presenter karya ilmiah atau konferensi ilmiah tingkat nasional. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap semuanya cukup paham. Terakhir, ini adalah slide terakhir, berarti saya rasa itu aja sih buat pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama kita, intinya adalah rekan-rekan udah tahu nih selama 1 semester kita ngapain aja, kemudian kelas rules-nya itu ngapain aja, kalian udah paham.
harus ngapain aja, penilaiannya seperti apa. Jadi saya di sini udah transparan banget. Kalau misalnya kalian mau dapat A, dapat nilai bagus, bisa berkembang, silakan mengikuti apa yang saya sarankan. Nanti penugasan kalian juga udah sangat jelas nih ya. Baik itu UTS maupun UAS udah sangat jelas penilaiannya juga mau ngapain. Jadi kalian kalau misalnya mau, misalnya dari sekarang mau mencicil nih ya, nyicil kira-kira nanti mau bikin presentasi apa ya, ini enaknya kayak gimana ya, itu bisa banget mulai dari sekarang. Saya open banget. Saya sih open banget nih ya. Tugas dari UTS sampai UAS udah saya buka dari awal supaya kalian bisa persiapan. Dan yang pasti ini adalah tawaran yang luar biasa saya rasa bagi kalian yang misalnya nanti mau dapat nilai A dengan jalur prestasi, nanti silakan kalian japri saya. Kalau misalnya udah dapat ini ya prestasinya, atau misalnya kalau dalam masih proses nih ya, proses Pak saya masih proses ikut lomba ini, nggak apa-apa, silakan kalian japri saya sehingga saya tahu apakah si lomba tersebut itu memenuhi kriteria supaya saya bisa mengkonversi ke mata kuliah teknik presentasi. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Atau udah cukup clear? Halo? Mungkin cukup jelas, Pak. Oke, kalau misalnya udah cukup jelas, saya rasa pertemuan kita untuk yang pertama bisa kita akhiri sih. Jadi kita nanti minggu depan udah mulai mata kuliah ya. Udah mulai saya jelaskan terkait mata kuliah teknik presentasi dan juga penugasan ya. Penugasannya terkait UTS nanti akan saya jelaskan secara detail di minggu depan. Sehingga kalian udah bisa mulai persiapan. Saat ini untuk yang minggu pertama kita pemanasan dulu aja nih ya, perkenalan mata kuliah ini sehingga rekan-rekan nanti bisa persiapan. Nah, sebelum saya tutup untuk kegiatan kelas kita siang ini, saya ingin meminta ketua kelas yang baru, Galuh dan juga Natasha, selaku ketua kelas. Halo? Halo, Pak. Silakan ngebantu saya untuk screenshot lagi. Jadi silakan diminta teman-temannya buat open cam dulu, buat screenshot. Silakan. Iya, teman-teman on cam. Tugas pertamanya. Nanti bantu saya buat absensi ya, untuk Galuh dan juga Natasha. Silakan. Ada yang mau on cam lagi nggak? Udah, yuk kita mulai yang slide pertama. 1, 2. Lagi 1, 2. Sabar, ganti slide. Slide kedua 1, 2. 1, 2. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Galuh udah dibantu sama Natasha juga. Nanti persiapan kita nanti akan ketemu lagi minggu depan. Saya akan menjelaskan terkait mata kuliah ini dan juga materi pertama, termasuk juga saya akan menjelaskan tugas UTS kalian nanti secara detail seperti apa. Jadi kalian bisa mempersiapkan mulai dari minggu pertama nih ya ceritanya. Jadi saya sih open banget nih ya rekan-rekan, kalau misalnya mau dimulai dari minggu pertama, mau persiapan buat UTS boleh banget. Karena saya pengen banget kelas ini dan semua kelas saya dapat nilai A. Jadi mau masuk nilai A dari jalur reguler, maupun nantinya dapat nilai A dari jalur prestasi, saya open banget seperti itu. Nah, mungkin itu dulu kalau dari saya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.